Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Sabahul ful ayyuhal ikhwah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengadakan panduan praktek ruqyah online. Ya. Jadi siapkan kresek serta minumannya masing-masing. Seperti yang kemarin sudah kita laksanakan, namun qadarullah karena terhalang sinyal maka harus terputus ya di tengah jalan. Semoga pada kesempatan pagi hari ini tidak ada halangan apapun sehingga semua bisa mengikutinya dengan baik dan lancar ya. Sebelum kita melakukan praktek ruqyah syar'iyyah, saya akan menjelaskan sedikit tentang rumusan-rumusan bagaimana pengobatan Al-Quran ini bisa menjadi sangat efektif mengenai sasaran penyakit yang ada di dalam hati serta raga manusia. Tentu para pemirsa, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah penyembuh atau obat ya. Seperti yang biasa disampaikan oleh para roqi, yakni dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang menjadi penyembuh, wa rahmat ya. Rahmat di sini menurut para ulama ya artinya adalah kesembuhan, kesehatan itu sendiri, kebahagiaan serta kesejahteraan. Untuk siapa? Ya, orang-orang yang mengimani Al-Quran dengan keimanan yang penuh. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga menjelaskan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, "Fal Qur'anu huwa syifa'u tammu min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyati wa adwa'id dunya wal akhirah." Al-Quran ini adalah penyembuh ya, seutama-utamanya penyembuh untuk segala penyakit hati maupun penyakit raga. Itu juga penyakit duniawi serta penyakit ukhrawi ya. Fama min maradin min amradil qulubi wal abdan illa wa fil qur'ani sabilud dilalati ala shifaiha wa sababiha wal hamiyat minhu. Tidak ada satu penyakit pun yang diderita oleh badan serta hati manusia kecuali di dalam Al-Quran sudah terdapat rumusan-rumusan, petunjuk bagaimana cara penyembuhannya, sebab-sebab mengapa manusia itu sakit, dan cara pencegahan supaya manusia itu tidak digerogoti oleh penyakit ya, inilah Al-Quran. Lalu bagaimana supaya Al-Quran itu bisa betul-betul maksimal ketika kita gunakan untuk mengobati penyakit-penyakit kita ya, sambil nunggu sahabat-sahabat kita yang mungkin masih sholat subuh di daerahnya masing-masing. Alhamdulillah di Banyumas sudah selesai sholat subuhnya ya, maka kita kajian dulu sebentar. Bagaimana supaya Al-Quran ini lebih berefek pada raga kita maupun jiwa kita? Tentu pasti ada rumusannya ya. Kalau kita perhatikan secara teks ayat, kesembuhan dan rahmat Allah itu turun untuk orang-orang yang mengimaninya atau meyakininya dengan keyakinan yang sebenar-benarnya. Maka dari itu perlu ya hadirkan hati ketika sedang
membaca Al-Quran atau mendengarkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau dibacaan Al-Quran kepada kalian, dengarkanlah. Istami'. Istami' beda dengan kata isma'. Istami', dengarkan baik-baik. Ya. Perhatikan, itu istami', bukan hanya sekedar mendengar saja. Kalau isma' itu kadang mendengar, kadang masuk keluar lagi. Ya, kalau kata orang bilang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, itu masih mending, masih ada ngelewatin ke otak kepala. Ini masuk telinga kanan, mantul lagi dari telinga kanan. Itu isma'. Tapi istami', mendengarkan, perhatikan, simaklah baik-baik. Wa ansitu, diamlah kamu, la'allakum turhamun, supaya kamu nanti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari beberapa ayat juga dikatakan, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ya, sebagai bentuk ungkapan, ya, sinyal dari Allah Subhanahu wa taala, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu pengen benar-benar mendapatkan manfaatnya Al-Quran, ya harus dengan mentadabburinya. Apa itu tadabbur? Dengan merenungi isi-isinya. Maka dari itu Ibnul Qayyim juga menjelaskan, la syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil qur'ani illa min qira'atil qur'an bitadabburi wa tafakkur. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati kecuali dengan membaca Al-Qur'an dengan penuh perenungan serta penghayatan. Ya. Nanti akan ada pengulangan-pengulangan ayat. Ya. Ini mungkin kalau ada beberapa yang sudah pernah ikut kajian kami sudah paham mengapa ayat-ayat itu diulang. Dan dalam kajian online juga sering saya sampaikan, maka tidak ada salahnya saya sampaikan lagi. Ya, pengulangan ayat itu bukan mentaksis, mengkhususkan. Ya, tapi kita mencontoh para salafun saleh. Di antaranya yang menjelaskan ini juga Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mencontoh dari gurunya. Siapa itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu. Ya. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan, fa idza qara'ahu hatta marra bi ayatin wa huwa muhtajun fi shifai qalbiha karrirha walau mi'ata marrah walau lailah. Jikalau seseorang membaca Al-Qur'an hingga dia melewati suatu ayat yang dibutuhkan untuk kesembuhannya, ya, khususnya kesembuhan hatinya, maka ulangi ayat tersebut, walaupun dia harus mengulanginya ratusan kali atau semalaman suntuk, maka ulangi ayat itu. Di situ beliau menjelaskan contoh yang paling ringan adalah misal orang kena sihir, maka kita lihat di juz amma mana surat yang pada surat tersebut tertulis tentang ayat-ayat sihir. Mudah aja misal kita cari di juz 30. Di juz amma surat Al-Falaq contoh, maka di ayat wa min syarrin nafatsati fil 'uqad kita ulangi berkali-kali. Dan dari keburukan wanita-wanita yang menghembuskan sihirnya di buhul-buhul mereka, ya, maka ini diulangi berkali-kali sambil ditiupkan dan diusapkan. Atau misal kalau tertimpa was-was, cari saja di juz amma ayat mana yang di ayat tersebut tertera tentang gangguan was-was. Surat An-Nas misal, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ulang itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ambil ditiupkan ke tangan, diusapkan ke dada. Nah, nanti insyaallah akan kita praktekkan juga. Misal ketika proses detoksifikasi kita meruqyah air diminum, kemudian muncul tanda-tanda sihir masrub sehingga orang tersebut susah untuk mengeluarkan media-media buruknya, racun-racun yang ada di tubuhnya, atau mungkin pernah diminumi makanan atau minuman yang pernah dimantrai dukun. Nah, gimana cara mengeluarkannya? Ada beberapa ramuan-ramuannya memang herbal-herbal khusus, tapi juga bisa kita membaca surat Al-Zalzalah di ayat wa akhrajatil ardu athqalaha, diulangi berulang-ulang.
diulangi berulang-ulang sambil ditarik perutnya ke arah mulut. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala diceritakan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau justru pernah mengobati orang yang kena mimisan dari pendarahan, darahnya ngucur terus-menerus dari hidungnya. Beliau obati dengan menggunakan surat Hud ayat 44. Ya, di situ ayat yang menceritakan tentang banjir bandang di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Banjir yang hampir menenggelamkan seisi bumi. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuliskannya saat itu, menuliskan di dahinya. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidh dhalimin. Dan dikatakan kepada bumi, bumi telanlah airmu, wahai langit berhentilah hujannya, dan air menjadi surut. Nah, sebenarnya Al-Quran ini seperti kode. Apabila kode-kode tersebut mengenai sasaran dari penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh manusia, niscaya penyakit itu akan hilang dengan sendirinya. Maka diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika diobati dengan surat Hud ayat 44 ini, seketika itu juga mimisannya langsung berhenti. Nanti makanya siapkan airnya, siapkan kresek, ya. Lalu kita akan ruqyah bersama-sama. Harus dengan apa tadi? Perenungan. Harus dengan perenungan. Kalau misal sudah mengetahui reaksinya itu keras, ya, maka minta ke sanak saudaranya untuk mendampingi ketika proses ruqyah nanti. Ya, kita masih menunggu karena kemarin banyak yang request untuk melakukan ruqyah secara online, maka kita tunggu saudara-saudara kita yang mungkin belum bergabung bersama kita sambil kita mengkaji secara ilmiah tentang ruqyah ini, gitu ya. Itu tadi sekilas tentang bagaimana tata cara pengobatan dengan Al-Quran. Ringkas memang, tetapi amat sangat penting, dan ini menjadi ruh dari pengobatan ruqyah syariah itu sendiri. Dan sahabat sekalian, jangan diremehkan dan jangan dipersempit arti pengobatan Al-Quran itu hanya dengan ruqyah. Tidak. Pengobatan Al-Quran maknanya luas. Pengobatannya mencakup segala aspek. Selain dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, pengobatan Al-Quran juga terkadang butuh yang namanya amaliyah atau praktek. Seperti contoh mandi sebelum subuh, ya, dengan makan atau minum makanan-makanan dan minuman-minuman yang disebutkan dalam Al-Quran, dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semaksimal mungkin, termasuk 3 olahraga yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni berkuda, memanah, dan juga berenang. Anda sekalian melatih diri, ya, berkuda itu ditakuti oleh setan. Itu juga memanah, itu juga salah satu kalau diniatkan untuk i'dad, ya, itu sangat ditakuti oleh jin yang ada di dalam tubuh maupun jin yang akan mengganggu. Apa hubungannya? Emang jin bisa dipanah? Ya, nanti akan saya jelaskan mengapa bisa demikian. Intinya dengan berkuda nanti Anda bisa melatih, ya, mengendalikan jiwa Anda, khususnya nafsu hewani yang ada di dalam hati setiap manusia. Dengan berkuda melatih kepemimpinan, ya, menguatkan jiwa kita. Kita kadang eyal-eyalan sama kuda pengennya ke kiri, kita harus ke kanan. Nah, jadi harus bisa mengekang. Kita bisa kendalikan kuda, insya Allah bisa kendalikan setan yang selalu bisikan bisikan jahat yang ada dalam hati. Dalam surat Al-Anfal ayat berapa itu? Di awal juz 10. Ini dia.
ayat 60 ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Dan beri'datlah kalian, bersiap-siagalah untuk melakukan jihad fi sabilillah min ribatil khair, dengan cara melatih diri kalian untuk berkuda, melatih ketangkasan dengan berkuda, atau dengan kekuatan yang lainnya semampu kalian, yang dengan itu kalian akan menggetarkan hati musuh-musuh kalian. Wa akharina min dunihim, dan musuh-musuh selain mereka. Menurut para mufassirin, wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, yang dimaksud pada kalimat ini, ya, para mufassir di situ menjelaskan mereka ini adalah para bangsa jin, setan-setan dari bangsa jin yang ikut memerangi kaum muslimin dalam kancah peperangan. Termasuk di dalamnya ketika Anda sedang disantet, kena tenung, kena teluh orang, Anda hakikatnya sedang berjihad fisabilillah. Maka terapi dengan memanah, berkuda, serta berenang ini sangat direkomendasikan. Untuk apa? Untuk mengobati gangguan-gangguan jin, sihir yang ada di dalam diri Anda. Dan alhamdulillah, ya, beberapa kali kami coba, ya, terapi yang semacam ini di Arsada, waktu itu di Bandung bersama Ibu Rani. Alhamdulillah banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran apa yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, ini sudah mulai banyak ya yang bergabung. Alhamdulillah. Silahkan sediakan kresek serta minuman. Tunggu sebentar, saya juga akan sediakan minuman untuk contoh. Saya lupa menyediakan. Sebentar. Ini dia minumannya. Ya, minuman gelas gini saja. Kemarin kan saya pakai teko ya. Kalau yang mau pakai teko juga bisa. Kita ruqyah segini ya. Ini nanti bisa untuk dipercikan ke rumah. Sedikit saja yang dipercikan, bisa untuk dicampur ke masakan, bisa untuk dicampurkan untuk mandi, ya, sedikit saja yang dicampurkan. Itu juga untuk minum. Yang mempunyai serbuk bidara, minyak bidara atau daun bidara, ya, segera ambil 7 lembar, 7 helai daun bidara. Kalau yang punya 7 helai daun bidara ditumbuk, diulek, ya. Setelah diulek, aqua botol bisa ya, aqua botol bisa juga. Ini ada yang tanya Bu Reni ya, silahkan kalau ada aqua botol. Tadi saya lanjut, daun bidara 7 helai diulek sampai keluar seperti air sedikit, kemudian dimasukkan ke teko, apa sih namanya ini, krepes ya kalau di rumah saya ini, taruh di sini sambil diaduk. Oke. Atau kalau minyak bidara cukup teteskan 3 tetes saja. Kalau punyanya serbuk, ya, kalau ada serbuk bidara cukup seujung sendok teh saja, cukup seujung sendok teh, ya. Berlaku berapa hari? Insya Allah berlaku seterusnya sampai habis, ya. Karena doa itu tidak ada kadaluarsanya. Tidak ada kadaluarsanya selagi tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah murka, ya. Berlaku sampai seterusnya sampai habis. Sudah, kalau sudah dicampurkan. Kalau tidak ada ya cukup air saja. Kalau tidak ada cukup air saja, tidak masalah. Oke.
Yang tadi baru menyimak, yang baru menyimak, baru bergabung ya. Silahkan nanti bisa dicek ulang di awal bagaimana tata cara terapi dengan ruqyah syariah. Bagaimana pengobatan ini bisa lebih berefek pada jiwa raga maupun sesuatu yang kita ruqyahkan. Seperti itu. Nanti kita akan melakukannya dengan membacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, dan surat Al-Falaq serta An-Nas. Ada 5 saja, mudah. Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, ini Ibu Atina lucu. Kita sedang melakukan praktek ruqyah, ikuti di rumah. Nggak usah tanya-tanya tempatnya. Ini saya adakan kajian ini supaya bisa praktek semuanya. Oke? Sudah semuanya. Celupkan jari telunjuk kanan. Ini mirror ya. Jadi tangan kanan saya seakan-akan tangan kiri, tapi ini tangan kanan. Ya. Celupkan satu ruas jari telunjuk kanan kita ke dalam air. Ayo semua praktek. Semua praktek di rumah. Yang ada kresek, siapkan kresek. Oke? Baik. Masukkan jarinya. Ya, kemudian nanti ketika saya baca, semua harus ikut baca. Ya. Semua harus ikut baca sambil direnungi apa makna serta keutamaan ayat-ayat dan surat yang kita bacakan. Waktu itu sudah pernah kita bahas. Kalau kita bahas sekarang kepanjangan saya rasa, dan mungkin ada yang mau kerja dan lain-lainnya. Baik, celupkan. Yang ketinggalan, ayo cepat, saya tunggu. Ya, cepat ambil air sama kreseknya. Ya, semua sudah siap saya rasa. Kita masukkan air. Kita baca bersama-sama. Saya baca, semua ikut baca yang ada di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Setelah selesai, ya, ikuti apa yang saya baca. Ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya, tiupkan, minum seperti minum teh panas atau kopi panas, ya, diseruput pelan-pelan. Ikuti pakai tangan kanan, ya. Ini mirror. Ini tangan kanan, tapi seakan-akan kayak tangan kiri. Ini tangan kanan, ya. Minumnya pakai tangan kanan. Baca bismillah dulu. Bismillah. Tangan kanan, baca bismillah lagi. Lagi, bismillah. Oke. Kalau ada yang mau muntah, siapkan kreseknya, muntahkan langsung. Kalau ada yang ketahan, udah mual kok ketahan di ulu hati atau di sini, pegang. Baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Ikuti apa yang saya baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir.
A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Adhibil ba'sa rabban nas, isfini antas syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqaman. Tarik ke arah mulut. Bismillah, Allahu Akbar. Ini yang masih ketahan, tarik lagi. Siapkan kresek, tarik lagi. Terus seperti itu. Ini mudah, jangan banyak tanya dulu, praktekkan langsung. Nanti ada sesi pertanyaan, ada waktunya. Kita praktekkan dulu. Ya, kemudian kalau ada yang gerak-gerak sendiri, ya, kakinya gerak-gerak sendiri, pegang di sini. Kakinya gerak-gerak sendiri, pegang sininya. Nih. Oke. Sudah dipegang, Mas Andri? Pegang sini ya. Nih, sini. Tekan. Baca surat Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Terus dicubit. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ulangi ayat ini. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Terus ya, diulang. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan isi perutnya, isi perut yang memberatkan bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Teruskan, terutama yang kakinya gerak-gerak. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Lihat ini. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau perutnya tekan ke sana. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Tarik ke mulut. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Saya peringatkan, jin yang ganggu saudara-saudari saya yang ada di rumah, keluar semuanya. Keluar. Ini masih tahap pertama. Jangan coba-coba tinggal di situ. Kalian sudah ketahuan semua. Silahkan keluar. Kembali ke alam kalian, taat kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan keluar. Ayo cepat keluar semuanya. Yang ada di belikat, ya, Bu Siti. Yang ganggu di area kaki, Mas Andri tadi. Ya. Kepala gerak sendiri ini, yang ganggu di kepalanya Mas Muhammad Al-Fandi. Keluar semuanya. Jangan ada yang sembunyi, atau azab Allah akan menimpa kalian dimanapun kalian berada. Wahai bangsa jin, saya peringatkan, masuk Islam kalian dan keluar kalian dari tubuh saudara-saudari saya. Keluar atas ketaatan kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan atas ketaatan siapapun. Kembali ke alam kalian, tobat kalian, ibadah kalian di alam kalian sendiri. Ayo silakan. Silakan keluar semuanya. Atau kalian akan
dicap sebagai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان 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 وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Keluar semuanya yang masih tinggal di tubuh para muslimin dan muslimat yang ada di sini. Keluar semua. Yang kepalanya sakit di daerah jidat, pegang. Ya. Di leher, punggung kencang, lehernya kencang. Ini titik sini ya. Coba kolom komentarnya dihapus, digeserkan dulu supaya bisa lihat dengan jelas. Ya, saya monitor apa keluhan Anda. Ya, pegang dulu. Ini sini, ya di dada, dekat lengan, pencet. Cubit pelan-pelan saja ya. Kalau sakit teruskan ya, terus. Yang pinggangnya sakit, urut daerah sini, maaf, sini dicubit, cari yang paling sakit, terus diurut sampai kerasa tidak sakit lagi, sambil dibacakan ayat kursi terus menerus atau surat Al-Fatihah. Ini ya, sama daerah sini. Ini cari mana yang paling sakit, ditekan dikit aja, atau kalau misalnya Anda sendiri bisa agak dikuatkan. Sejauh mana Anda kuatnya ya silakan dikuatkan ya. Yang ketinggalan nanti silahkan bisa dilihat di wall saya, karena video ini kan saya simpan ya, jadi bisa diulang dari awal lagi. Nah, ini mumpung sinyalnya bagus, makanya saya pagi-pagi harus siaran ya, karena hutang saya kemarin kan mengadakan ruqyah online ya secara massal. Dada kiri saya terasa tertahan. Ya, pegang dada kirinya Ibu. Pegang dada kirinya. Ada Al-Quran? Ada Al-Quran? Siapkan Qurannya. Buka surat Az-Zumar. Ya, surat Az-Zumar ayat 22-23. Juz berapa itu? Juz 23. Ya, ayat 22 sampai 23 surat Az-Zumar. Pegang. Kita baca. Terutama yang dadanya sakit. Baca bareng-bareng. Buka Qur'annya ya, surat Az-Zumar ayat 22 sampai 23. Yang dadanya sakit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban
متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Sudah, ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Oke, tepuk-tepuk dikit. Tarik ke mulut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan. Tadi yang dadanya sakit, dada kirinya sakit. Sudah? Coba tolong di komentar apa yang dirasakan sekarang. Yang pinggang tadi daerahnya ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Boleh langsung pegang pinggangnya. Biasanya kalau pinggang yang diserang, sebenarnya dia nggak tinggal di pinggang, dia nyerangnya dari area paha yang tadi saya sebutkan. Ya, karena mereka ada di aliran darah, seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitana yajri min ibni Adama majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan-jalan di aliran di tubuh manusia melalui peredaran darahnya. Ya. Salurannya nggak jauh-jauh dari situ. Ya. Tenggorokannya mual. Tenggorokannya mual, minum air rukyahnya lagi. Bismillah, pakai tangan kanan. Ini mirror ya, supaya tidak ada yang suuzon dan fokus ke tangan yang kebalik ini. Ini tangan kanan ini. Bismillah, pakai tangan kanan. Bismillah, minum lagi. Bismillah. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ikuti saya yang saya lakukan, ikuti. Pakai tangan kanan ya. Baca bismillah. Bismillah. Ya, tarik. Oke. Yang ubun-ubun dari sini, ya, rukyah daerah sininya, sama pegang di lambungnya, oke. Kemudian pegang juga ubun-ubunnya, sudah. Sebentar, yang ubun-ubun itu nanti kita bisa baca surat Hud ayatnya. Buka Qur'annya, buka Qur'annya. Surat Hud juz 12. Buka juz 12. Surat Hud setelah surat Yunus. Ya, sudah? Ini yang ubun-ubun ya, yang ubun-ubunnya sakit. Buka Qur'annya surat Hud juz 12 setelah surat Yunus. Ayat 56. Ayat 56. Sudah Ibu tadi yang tanya? Surat Hud ayat 56 juz 12. Ya, yang kepalanya berat ikuti Mas Awan Adi Nugroho. Buka Qur'annya, buka. Ayo ambil Qur'annya. Buka ayat 56 surat Hud juz 12. Ya, ayat 56 sudah? Ya, saya anggap sudah.
Kalau misalnya nanti tertinggal bisa dilakukan sendiri. Pegang. Ya, ubun-ubunnya juga bisa langsung. Ya, ikuti apa yang saya baca. Pegang dulu, baca bismillah 3 kali dulu. Bismillah, bismillah, bismillah. Sudah? Doa yang tadi kita baca bareng-bareng. 7 kali ya. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kemudian baca Qur'annya, pegang surat Hud ayat 56 tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إلا هو آخذ بناصيتها إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إلا هو آخذ بناصيتها إلا هو آخذ بناصيتها إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Sudah? Gimana yang tadi ubun-ubunnya sakit? Catat ya. Dicatat. Yang ubun-ubunnya sakit gimana tadi? Sudah enak belum? Coba ya di komen. Mana? Sudah? Ya semoga saya sudah ya. Nggak ada yang komen soalnya. Mana tadi yang tanya ubun-ubunnya sakit? Ibu siapa tadi saya lupa. Yang telinganya sakit, Bu Atin dari Surabaya. Air ruqyah yang tadi sudah dibaca, celupkan tangan kita, jari kita, kemudian basuh ke telinganya. Nah, ya. Kalau telinganya masih sakit, pegang buah pinggangnya, apa namanya, ginjalnya dipegang, sambil diruqyah, bacakan Al-Fatihah saja 7 kali. Ya. Yang kepalanya masih sakit, teruskan. Alhamdulillah, sudah ringan ya. Alhamdulillah. Yang dadanya rasanya penuh, diruqyah dadanya sambil baca Fatihah atau surat Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ulangi, wa akhrajatil ardu athqalaha, diulang-ulang sambil ditarik ke arah mulut. Kemudian air ruqyahnya yang tadi sudah diruqyah dihirup melalui hidung. Ini agak sedikit saya ulangi ya pelajarannya tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang menjelaskan bahwasanya setan tinggal atau bermalam di khaysum, lubang hidung manusia. Inna syaitana yabitu ala khaysum. Yang namanya khaysum itu bukan lubang hidung sini. Ya, menurut ulama Syafi'iyah, ya, yang namanya khaysum adalah lubang di mana ketika air masuk ke dalam lubang tersebut, batallah puasa orang itu. Kita bisa ngukur sendiri. Coba kita masukkan jari kelingking kita ke hidung. Nah, sampai ngepol itu tempat upil ya. Nah, kalau sampai pol di situ, setelahnya itu yang namanya khaysum. Yang disuruh Nabi, yang diperintahkan untuk dibersihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur, istinthar ya. Di sini. Nah, tempat tidurnya setan area sini. Maka coba hirup air ruqyah yang tadi sudah kita ruqyah, dihirup. Pelan. Perih emang. Ayo, saya juga ikutan perih nih. Jadi yang di rumah harus ikutan. Ayo. Demi sahabat-sahabat, tidak masalah. Perih, perih sekali. Tapi enak nantinya. Ayo dihirup lagi. Ya, diminum, keluarkan. Kalau misal mau muntah, muntahkan. Karena rasanya pasti nggak enak sekali, ya. Dan itu nanti akan bikin fresh, plong. Ya, syukur-syukur dibuang airnya. Sudah? Ya, sudah. Ya. Itu cara istinsarnya. Dengan air yang sudah diruqyah tadi ya, dimasukkan ke dalam hidung. Saya nggak hanya menyuruh, tapi saya juga praktekkan ini. Sudah. Insyaallah fresh nanti kepalanya. Biasanya muntah-muntah hebat gitu. Ya, yang ketinggalan, yang telat, silahkan nanti disimak dari awal lagi, gitu ya. Nah, ini diantara cara-cara ruqyah praktis, ya, ruqyah mandiri yang praktis, yang insya Allah bisa dilakukan oleh siapapun di rumah, ya. Dan inilah usaha kecil kami, semoga bisa membawa maslahat dan manfaat untuk umat Islam secara keseluruhan. Ya, mohon maaf kalau tadi saya harus tegas, saya mungkin terkesan kayak marah-marah. Sungguh saya nggak marah-marah. Saya kepengen supaya sahabat-sahabat yang ada di rumah semua bisa meruqyah, tidak usah bergantung sama peruqyah. Mudah kok ruqyah itu. Ya, kecuali kalau memang penyakitnya sudah di luar batas, Anda sendiri tidak bisa mengendalikannya, nah silahkan datang ke para peruqyah. Dan semuanya jangan apa-apanya minta diruqyah. Usaha nggak lancar ruqyah, jodoh belum datang ruqyah, apa-apanya ruqyah. Silakan ruqyah sendiri, nggak usah datang ke peruqyah. Syukur-syukur bisa meruqyah dirinya sendiri. Ini lebih afdol, seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kalau misal sudah ruqyah sendiri, sudah maksimal ikhtiarnya secara mandiri, kok tidak bisa-bisa, silahkan baru datang ke peruqyah. Tidak masalah, karena itu juga tidak dilarang. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon doanya, semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah, kesehatan, umur yang barokah, untuk selalu bisa berbagi manfaat antar sesama kita. Barakallahu fikum, arsyadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.